Pagi itu, seperti biasa, Rio membuka pintu bengkel tempatnya bekerja sebelum matahari benar-benar tinggi. Ia menyapu lantai, menata peralatan, lalu mulai memperbaiki motor pelanggan yang sudah menumpuk sejak kemarin. Baginya, setiap motor yang selesai diperbaiki adalah satu langkah lebih dekat menuju masa depan yang ia impikan bersama Alina. Saat waktu istirahat tiba, Rio membeli 2 gelas es teh dan beberapa gorengan di warung dekat bengkel. Ia kemudian berjalan menuju toko bunga tempat Alina bekerja. Melihat Rio datang, Alina langsung tersenyum lebar. Mereka duduk berdampingan di bangku kecil depan toko sambil berbagi makanan sederhana. Meski hidup pas-pasan, keduanya merasa cukup selama masih bisa bersama. Sebelum kembali ke bengkel, Rio menggenggam tangan Alina dengan lembut. Suatu hari nanti, aku akan mengajakmu tinggal di rumah yang sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Alina mengangguk pelan. Ia percaya pada impian Rio. Meski jauh di dalam hatinya, ia juga mulai membayangkan kehidupan yang lebih mewah seperti yang sering ia lihat di media sosial. Sore itu, Rio mengantar Alina pulang menggunakan motor tuanya seperti biasa. Saat berhenti di dekat lampu merah, sebuah mobil mewah berhenti tepat di samping mereka. Dari dalam mobil, seorang wanita seusia Alina melambaikan tangan sambil tersenyum. Wanita itu adalah Rena, teman kuliah Alina. Ia turun dari mobil bersama tunangannya yang mengenakan jas mahal. Dengan bangga, Rena memperkenalkan pria itu sebagai pemilik perusahaan properti yang akan segera menjadi suaminya. Dalam perjalanan pulang, Alina lebih banyak diam. Rio beberapa kali mencoba mengajaknya bercanda, tetapi Alina hanya menjawab singkat. Setelah cukup lama hening, Alina akhirnya bertanya pelan. Rio, menurutmu, kapan kita bisa punya mobil sendiri? Mungkin belum sekarang, tapi aku lagi nabung. Pelan-pelan aja. Alina mengangguk. Namun jawaban itu tidak lagi membuat hatinya setenang dulu. Beberapa hari kemudian, setelah pulang dari kerja, Rio datang ke rumah Alina sambil membawa sekotak martabak hangat, makanan favorit Alina. Alina membuka kotak martabak yang dibawa Rio. Senyumnya tetap ada, tetapi tidak lagi setulus dulu. Sepanjang Rio mengajak ngobrol, Alina hanya bermain ponsel. Ia melihat semua foto sosmed Rena yang sedang liburan mewah bersama pacarnya. Pagi itu, toko bunga tempat Alina bekerja kedatangan pelanggan istimewa. Pria itu bernama Adrian, seorang pengusaha muda yang baru saja membuka perusahaan otomotif dan sedang memesan puluhan rangkaian bunga untuk acara grand opening kantornya. Terima kasih, buket bunganya bagus sekali. Kalau semua hasil kerjamu seperti ini, berarti kamu memang sangat berbakat. Alina hanya tersenyum sopan. Baginya, Adrian hanyalah seorang pelanggan. Namun bagi Adrian, pertemuan pertama itu meninggalkan kesan yang sulit dijelaskan. Sejak hari itu, Adrian beberapa kali kembali ke toko bunga untuk memesan rangkaian bunga bagi acara perusahaan maupun hadiah untuk rekan bisnisnya. Lama-kelamaan, ia mulai mengenal Alina sebagai wanita yang ramah, teliti, dan selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Suatu sore, setelah menerima pesanannya, Adrian tersenyum. Alina hanya membalas dengan senyum sopan. Di sisi lain, setelah menerima upah lembur, Rio pergi ke sebuah toko perhiasan kecil. Dengan uang hasil kerja kerasnya selama beberapa bulan, Rio membeli sebuah cincin perak sederhana. Pada hari ulang tahun Alina nanti, ia akan melamar wanita yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian, Adrian kembali datang ke toko bunga. Setelah mengambil pesanannya, ia berkata pelan, Kalau kamu tidak keberatan, boleh aku mentraktirmu secangkir kopi sebagai ucapan terima kasih? Alina sempat ragu. Namun, setelah memastikan jam kerjanya telah selesai, ia akhirnya menerima ajakan itu. Sore itu, Adrian dan Alina duduk di sebuah kafe yang tenang. Mereka mengobrol tentang pekerjaan dan kehidupan masing-masing. Di tengah percakapan, Adrian bertanya, Apa kamu sudah punya pasangan? Alina tersenyum kecil. Sudah, kami sudah bersama hampir 5 tahun. Harusnya dia sudah melamarmu. Pria sejati pasti akan cepat menikahi pasangannya jika serius. Sejak saat itu, Alina terus kepikiran dengan omongan Adrian. Malam ulang tahun Alina, Rio sudah menunggu di taman sambil menggenggam kotak cincin di tangannya. Tak lama kemudian, Alina datang. Dengan mata berkaca-kaca, ia menatap Rio. Maaf, Rio, kita akhiri sampai di sini. Aku ingin hidup yang lebih baik.
Rio menunduk sambil menggenggam erat cincin yang belum sempat ia berikan. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, Alina pergi meninggalkan Rio seorang diri. Hari-hari setelah perpisahan terasa sangat berat bagi Rio. Ia sempat kehilangan semangat dan hampir menyerah. Namun setiap kali mengingat kata-kata Alina, "Aku ingin hidup yang lebih baik," Rio justru menjadikannya sebagai motivasi. Ia bekerja siang dan malam, mengumpulkan modal, lalu membuka bengkel kecil miliknya sendiri. Berkat kerja keras dan kejujurannya, usaha Rio terus berkembang dari tahun ke tahun. 7 tahun kemudian, Rio telah menjadi pemilik perusahaan otomotif yang sukses. Di sampingnya berdiri Maya, wanita yang selalu menemaninya sejak merintis usaha. Mereka kini telah menikah dan dikaruniai seorang putra kecil. Melihat keluarganya tertawa bahagia, Rio akhirnya menyadari kehilangan Alina dulu ternyata membawanya menuju kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan. Sementara itu, kehidupan Adrian mulai berubah. Perusahaannya mengalami kerugian besar hingga akhirnya dinyatakan bangkrut. Satu persatu asetnya dijual untuk menutupi utang. Hidup mewah yang dulu membuat Alina terpesona kini telah menghilang. Barulah saat itu Alina teringat pada Rio, pria yang dulu selalu mencintainya dengan tulus.